Oke. Oke, adik-adik, selamat datang di pertemuan kita hari ini, hari Minggu, tanggal 8 Februari 2025. Kita saya buka salam dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang kemarin, ada yang nggak hadir nggak kemarin? Udah nonton belum YouTube-nya? Apa isinya? Apa isinya? Sudah komen. Artinya, kalau dikasih tugas, jangan ragu menggunakan AI untuk mengerjakan tugasnya, tapi kalian harus tahu apa yang dikerjakan. Sekarang posisi saya sebagai sekretaris Banjar, saya harus bikin notulen rapat yang sedang berlangsung sekarang. Udah saya taruh handphone aja nih, tolong direkam. Udah rekam, masukin itu. Jadi, tapi saya kasih ke klien Banjarnya, Pak, ini notulennya. Kan karena dia ikut, dia pasti tahu dong mana kalimat-kalimat yang salahnya. Jadi sekarang zaman sudah modern. Jadi kemarin pun tugas yang saya bilang suruh merangkum bukan merangkum ya, suruh ini, saya lebih pengen kalian nonton karena itu bagus sekali. Analisis masing-masing karakternya bagus sekali dari sudut pandang yang tidak terduga. Kemarin baru sampai Abimayu ya, Abimayu terakhir itu dikeroyok ya. Oke, kita bergerak ke tokoh berikutnya. Tokoh berikutnya adalah Eka Laya. Ada yang sedang nonton? Siapakah itu Eka Laya? Bentar, saya forward dulu. Eka Laya adalah kalau saya bilang dia pelopor pembelajaran jarak jauh. Sebelum orang pakai Zoom, Eka Laya udah duluan. 3000 tahun yang lalu, Eka Laya sudah melakukan pembelajaran online sebelum masanya. Ya, kelas 10. Apa maksudnya? Jadi Eka Laya ini begini, dia ngefans sama guru Drona RC Dorna. Tapi karena dia bukan anak raja, bukan pangeran, dia bukan seorang pangeran, pada saat dia minta berguru sama si Dronacharya ditolak karena bukan pangeran. Oke. Tapi dia nggak putus asa. Dia buat patung guru Drona, patungnya dikasih bunga, disembah. Lalu dia belajar dengan seakan-akan mendapatkan pelatihan dari guru Drona. Dan hasilnya pada suatu ketika, pada saat sedang keluar pangeran-pangeran berburu, ada kelihatan babi lewat, Arjuna mana? Cet! Kebetulan pada saat yang sama Eka Laya juga mana? Cet! Kena tuh, ces dua-duanya. Rebutan dong. Ini babi saya mana? Ini babi saya mana? Dilihat dong panahnya. Ternyata yang lebih critical hit adalah panahnya dari si Eka Laya. Wah, hebat ini kerjasama panah. Siapa gurumu? Guru saya adalah Dronacharya. Loh, Arjuna bingung. Karena si Drona bilang bosnya, murid-muridnya hanya mereka, kok ada murid lain nih yang ini, dan keahliannya lebih bagus nih daripada, bayangkan, diajar secara tidak langsung, tapi keahliannya bahkan bisa melebihi dari yang diajar langsung. Nah, itu ngadulah ke Dona ini, wah, kan ketemu sama fansnya, ketemu, oh ini mana, lihat ini patungnya gimana, kamu belajar gini, oke. Saya sebagai guru, saya minta persembahan, apa persembahannya? Ibu jari kamu. Padahal untuk memanah harus pakai ibu jari. Jadi pada akhirnya dia kesaktiannya dihilangkan oleh guru Drona. Tapi kita bicara ini masalahnya begini. Saya nanya sama kalian semua.
Kalian mau melanjutkan kuliah atau langsung kerja? Kuliah. Mau kuliah mana? Sekarang pertanyaannya, kalian milih tempat kuliah supaya pinter apa supaya gampang cari kerja? Exactly. Itu. Jadi begini, yang kalau Eka Laya, dia belajar supaya dia bisa ahli memanah. Kalau Arjuna dia belajar supaya mendapatkan status sebagai pangeran, status sebagai raja. Betul, dia pintar. Jadi kalau misalkan kalian ada teknik kimia, misalkan teknik kimia mana, oh kalau kampus A gampang cari kerjanya, kalau kampus C tidak gampang cari kerjanya. Harusnya enggak gitu. Harusnya perusahaan menerima berdasarkan keahlian. Saya butuh orang yang bisa benerin kipas angin ini atau bisa buat kipas angin ini. Maka ujian masuk di perusahaan saya adalah bagaimana orang bisa membenarkan kipas angin ini. Bukan dari, oh dia dari Untirta, oh dia dari kampus anu, oh dia dari kampus ini. Bukan begitu. Tentunya memang kemungkinan besar kampus besar, gurunya juga digajinya lebih besar, mengajarnya lebih serius, muridnya lebih pintar, tapi tidak mesti. Jadi jangan berkecil hati, ternyata saya dapat kampus timur jauh kelas 3. Eka Laya bisa kok. Dia bahkan tidak ketemu Dona tapi bisa lebih sakti daripada Arjuna. Ini jadi pelajaran yang didapat dari Eka Laya bahwa tidak, kamu nggak harus cari kampus yang bagus, tapi kamu serius belajarnya. Kalau kamu memang lebih ahli, nah sekarang kebetulan nih, saya punya ponakan di kuliah di teknik kimia UGM. Anak saya kuliah di teknik kimia Untirta. Ternyata yang di UGM itu materinya diupload di YouTube. Dosennya ngajar gitu, suruh anak muridnya untuk belajar di YouTube. Lalu saya bilang sama anak saya, kamu ikutin aja pelajaran yang di YouTube itu, seakan-akan kamu belajar di UGM, sehingga kamu dapat ilmu UGM, dapat juga ilmu Untirta. Kenapa tidak? Kalau niat kamu belajar adalah supaya pintar. Kalau niat kamu belajar kuliah itu, oh saya kuliah kampus Gajah Duduk, ITB kan Gajah Duduk, wah pokoknya kalau saya lulus pasti saya dapat kerja. Ya nggak gitu juga. Artinya kamu lulus asal-asalan. Nah, apalagi nanti di Bali kan udah UGM udah mau bikin kampus, kan cabang di Bali kan. Kalau di Jawa Gajah Mada, kalau di Bali Gajah Made. Ya jadi kira-kira seperti itu. Ya, dimanapun kamu yang penting kamu serius belajarnya. Oke. Berikutnya Barbarika, barbar. Dia adalah anaknya Gatot Kaca. Kemarin kita sudah bahas Gatot Kaca ya. Kepala kendi, kepala bulat, orang kotak, itu tinggi besar. Tapi kita bukan bicara itu. Ternyata satria terkuat di seluruh Mahabharata adalah Barbarika. Pada saat Arjuna ditanya berapa hari akan selesai, 3 minggu. Duryudana berapa hari Baratayuda akan selesai, 3 minggu. Ditanya Barbarika berapa hari Mahabharata selesai, 30 detik. Karena dia punya panah pertama 1, kan diuji sama Krishna kan, suruh manah seluruh daun yang ada di pohon beringin ini. 1 diinjak sama Krishna daunnya. Panah pertama menandai semua yang akan ini. Baru ditandain aja ada 1 panah yang ngincer kakinya Krishna. Tahu bahwasanya ada daun di sana. Maka Krishna mikir, ini OP banget nih, OP. Yang pertama dia kan OP, overpower banget nih karakternya. Kalau dibiarkan ini Baratayuda selesai dalam waktu 30 detik.
Tapi ada satu kesalahan Barbarika. Dia punya sumpah membela yang lemah. Tahu nggak kesalahan sumpah itu? Membela yang lemah. Mau nggak kalian jadi superhero membela yang lemah? Kelihatannya noble ya, kelihatannya bagus kan ya membela yang lemah. Tapi kalimat membela yang lemah itu ada kesalahan. Tahu nggak kesalahan filosofi membela yang lemah? Ada berdupur A, B, oke? Katakanlah Barbarika di sini, ting ting ting, put, dia bertempur, B-nya kalang kabut, jadi yang lemah. Dia harus pindah ke sini. Ini lagi, ini jadi yang lemah. Kapan beresnya? Harusnya membela yang benar. Sering kalau di kehidupan sehari-hari, kalau terjadi kecelakaan motor lawan mobil, pokoknya mobil yang salah. Kenapa? Mobil lebih kaya. Yang naik mobil lebih kaya, therefore lebih kuat. Yang enggak juga. Motor emang nggak boleh salah. Emang nggak boleh nerobos lampu merah? Emang nggak bisa dia nerobos? Bisa aja. Memang kalau naik motor kecelakaan lebih sakit, ya. Tapi bukan menjadi semacam benteng imunitas kamu kebal hukum. Mentang-mentang naik motor, kamu ketabrak mobil yang salah. Yang nggak juga. Ya kan itu kan? Jadi kesalahan Barbarika adalah dia punya sumpah membela yang lemah. Oleh karena itu, ini nggak benar nih kata Krishna. Kita sebelum bertempur butuh korban. Saya minta korbannya kepala kamu. Penggal. Tapi masih hidup. Dia nonton pertempuran dari awal sampai akhir 21 hari. Jadi kalau si Bhisma itu dia menderita berapa hari kan? Kalau itu dari 21 hari itu dia menonton sampai terbang pas di atas itu. Kepalanya masih hidup. Barbarika. Jadi membela, kalau di Amerika udah keterlaluan. Kaum LGBT suka dibully kan, membela yang lemah. Oh kita bela kaum LGBT, kita bela kaum kulit hitam. Sampai kaum LGBT tidak boleh dipecat. Nah kalau dia salah pecat baik kan. Tapi karena ada aturan membela yang lemah yang kebablasan, saya bilang, seakan-akan kaum LGBT, kaum apa-apa itu menjadi makhluk yang dispesialkan. Jadi kalau menurut membela yang lemah, dia lebih lemah dari saya. Oh dia dibela, kamu lebih lemah dari dia, kamu yang dibela. Terakhir saya harus membela amuba, makhluk yang paling lemah. Karena nggak ada ujungnya. Pasti ada yang lebih lemah. Jadi konsep yang benar adalah membela yang benar, bukan membela yang lemah. Oh kita partai wong cilik. Emang wong cilik nggak boleh salah? Kita partai buruh. Emang buruh nggak pernah salah? Gitu kan? Jadi kita membela yang benar. Ya. Ini konsep. Makanya pada akhirnya si Barbarika itu disuruh untuk mempersembahkan kepalanya sebagai tumbal ini. Berikutnya Aswatthama. Aswatthama itu digambarkan sebagai orang yang licik karena dia melakukan serangan malam pada saat peperangan sudah berakhir, sudah Duryudana sudah meninggal, peperangan sudah dinyatakan selesai. Lalu Aswatthama menyelinap ke perkemahannya Pandawa untuk melakukan pembunuhan kepada keluarganya Pandawa. Nah, kalau kisah Aswatthama ini agak-agak ini. Pertama, Aswatthama itu diberi anugerah sebagai Chiranjeevi, yaitu immortal yang tidak akan mati.
salah satu Ciranjibी, para ulama Ciranjibí dekat apa? Ada kunci mobil tuh. Di kunci mobil di meja. Balikinnya? Di telepon. Dia tidak akan mati. Jadi Aswatama dia tidak akan mati. Aswatama dikasih permata, dia tidak akan mengalami lapar, susah, sedih, tapi dia tidak akan mati juga. Aswatama. Lalu ada Resi Drona. Dia numpang ke Aswatama. Sumpah dia adalah, saya tidak akan mati sebelum anak saya mati. Sebentar Aswatama nggak mati-mati, lalu Resi Drona bikin sumpah seperti itu. Saya tidak akan mati sebelum anak saya mati. Wah bener kan, Drona dikeroyok, wah, nggak mati-mati dia, nggak bisa mati karena sumpahnya itu. Lalu bagaimana caranya membunuh Drona? Ada yang tahu nggak? Hah? Karena nanti nggak bisa mati. Aswatama udah dikasih anugerah tidak bisa mati. Bunuh muridnya si Drona. Muridnya Drona gimana? Arjuna. Arjuna. Enggak, dia kan bersumpah, saya tidak akan mati Sebelum anaknya mati. sebelum anaknya mati. Anaknya nggak bisa mati. Anaknya nggak bisa mati. Bunuh dua-duanya bisa mati. Kubur hidup-hidup. Ada yang tahu nggak cara membunuh Drona? Yang punya ajian kasih sayang seorang bapak, saya tidak akan mati sebelum anak saya mati. Muridnya ada yang Enggak, anaknya si Aswatama ini, saya tidak akan mati sebelum Aswatama mati. Kalian nggak ada yang nonton Mahabharata? It's good movie. 106 episode daripada kamu nonton K-pop 118 episode, 108 episode bagus. Iya. Ini congkel aja itu ya. Itu nanti emang jadi Mati. apa yang terjadi? Pertama pisahkan dulu Drona sama Aswatama. Aswatama duduk di sana, bertemu di sana, Drona tidak saling lihat. Kedua, ambil seekor gajah. Gambar gajah gimana? Ini gajah, ini badannya, ini kakinya, ini belalainya. Oke? Berikutnya kasih nama Aswatama. Oh, iya. Terus Lalu oleh Bima diketuklah kepalanya. Pam! mati. Bilang Aswatama nggak mati. Iya. Aswatama gugur, Aswatama gugur, Aswatama gugur. Di itu prajuritnya bilang. Wah, lalu di Drona kan bilang, waduh, gimana ini? Lalu nanya ke satu orang yang dia tahu tidak pernah bohong. Siapakah dia? Krishna. Krishna mah bohong biasa. Krishna mah dari kecil sudah bohong. Satu orang yang tidak pernah bohong, yaitu Yudhistira. Lagi dia naik kereta kuda, ini Yudhistira. Ditanya sama Drona, benarkah wahai muridku Yudhistira, bahwasanya Aswatama mati? Betul. Betul, paman. Pada waktu itu kereta Yudhistira yang tadinya ngambang sebagai putra Segala Dharma yang tidak pernah bohong, pada waktu itu keretanya menyentuh tanah. Makanya ada istilah berbakti dosa. Pada waktu mendengar Aswatama mati, luluhlah sumpahnya dia, langsung ilmunya hilang semua. Pada waktu itu ditebaslah kepalanya. Jadi sudah artinya pada waktu mendengar anaknya mati, dia udah mati sebenarnya, sudah lenyap jiwanya. Cuman pada waktu itu ada satria keterusan bablas ditebas kepalanya. Saya berhasil membunuh Drona. Itu terdengarlah oleh Aswatama bahwasanya ayahnya dibunuh dengan cara curang. Sudah dalam keadaan ayahnya tidak berdaya, ditebas kepalanya. Sebagai seorang anak dendam enggak? Anak
bapak saya dibunuh secara curang. Oleh karena itu, dia bertempur sampai akhirnya matinya Duryudana. Dia masih kesel sama ini. Lakukan serangan malam untuk membunuh putra-putra Arjuna, putra-putra Pandawa. Artinya gini, kamu merasakan orang yang kamu kasihi meninggal, saya membalaskan dendam itu. Sakit loh keluarganya mati, saya juga buat kamu sakit keluarga kamu mati. Walaupun jadi dia kesalahan pertama, dia tidak bisa memisahkan ini perang, ini bukan perang. Sering pada saat perang dunia kedua banyak pasukan saling bertempur, tapi sesudah perang dunia kedua itu kadang-kadang mereka ada ketemu dan bersama. You are good. Kalau dulu biasa pilot perang dunia kedua, ini gitu kan, belakangnya ketemu udah baikan, itu udah selesai perang itu udah. Tapi Aswatthama tidak itu. Sampai terakhir dikejar sama Pandawa, Aswatthama mengeluarkan senjata utamanya, yang kalau ditembak itu pasti bajra apa itu lah, lupa namanya. Pokoknya bisa menghancurkan yang dituju. Arjuna juga punya senjata yang sama, Brahmarastra. Pokoknya sekian puluh kali komuklir. Ini dua-duanya udah mau saling tembak-tembakan. Lalu ini pasti akan hancur dua-duanya. Lalu dilerai oleh Krishna. Arjuna turunkan senjata. Aswatthama nggak bisa, karena ilmunya kurang. Maka ditembakkanlah ke perutnya Utari yang sedang mengandung janin Pariksit. Jadi itu aborsi total. Itu Krishna marah besar. Pertama menyerang yang tidak bersalah, kan ikut janin pula aborsi, tidak salah juga kan, makanya di situ aborsi pertama. Oleh karena itu pertama yang Pariksit dihidupkan oleh Krishna, yang saya bilang Cakok Wijaya Kusuma, jamu sekali musodo, yang diplesetkan menjadi dua kan, ada. Janinnya dihidupkan kembali oleh Krishna karena mati sebelum waktunya. Lalu kristal yang di jidatnya Aswatthama itu, kristal jadi dicopot kayak film Marvel yang boleh. Marvel itu niru dari itu yang panah yang ngejar-ngejar itu kan panahnya Yondu. Nggak tahu Yondu? Astaga. Nggak tahu Yondu? Itu ya spirit yang panahnya bisa belok-belok itu. Di Marvel ada itu. Gitu kan? Nah, dicopot kristalnya, di sini dahinya berdarah terus, lalu dikutuk selamanya. Dia tidak akan pernah senang, tidak akan pernah dekat, pernah dijauhi orang, tidak akan tahu senang, badannya akan selalu sakit, akan keluar darah terus sepanjang badannya, dan tidak akan mati. Oke, mau mati udah nggak usah mati, tapi mati dan hidup dengan penuh penderitaan. Sampai saat ini Aswatthama masih, tapi mungkin di India sana atau di sana. Ciranjili dia tidak bisa masuk. Berkeliaran di bumi sampai akhir Kali Yuga. Jadi ada moral dalam peperangan itu, ada batas dalam peperangan. Ya, gitu ya. Selesai perang ya sudah. Yudhistira. Nah ini anak pertama dari Pandawa, putra putri secara spiritual, anak dari Dewa Yama, kemudian disebut Dewa Kematian dan Dharma, Dewa Betara Dharma atau Betara Yama. Sifat utama dikenal jujur, adil, berusaha menegakkan Dharma. Kehilangan
Jadi Yudhistira contoh bahwasanya berjudi itu maksudnya perjudian itu bisa membawa kehancuran. Bahkan untuk seorang selevel Yudhistira yang selalu jujur, selalu menegakkan kebenaran, tapi pada saat digoda dengan perjudian, dia gelap mata sampai mempertaruhkan semuanya. Walaupun dadunya seperti saya cerita minggu lalu, dadunya sudah dikerjain oleh Sakuni, si burung besar, Big Bird. Sakuni itu artinya burung besar. Jadi kalau masih nonton di Sesame Street, ada yang kuning Big Bird. Beda ini. Namanya dalam arti Yudhistira teguh perang dalam kondisi sulit. Dia juga memiliki julukan Dharma Raja, Raja Dharma atau Ajastaru, tak punya musuh. Artinya bukan tak terkalahkan, tapi tak punya musuh. Maksudnya apa? Karena dia saking baiknya, orang malas ribut sama dia. Terkenal dengan menjunjung kebenaran, bahkan ketika berkata jujur membawa kesulitan besar bagi dirinya dan keluarganya. Ujian terakhir pada saat akhir Yudhistira berhasil naik ke surga, pertama peliharaannya. Pertama kali berbohong pada saat peristiwa Aswatthama tadi yang saya bilang. Bhisma. How about Bhisma? Bhisma putra Gangga. Saya pernah cerita tentang cerita Dewi Gangga. Dewi Gangga ceritanya adalah Betara Siwa punya seekor lembu bernama lembu Andini. Nah, ini lembu ya, ini kakinya. Lembu Andini. Lalu ada 8 orang pasu setingkat di bawah dewa, pengen minum susu Andini, susunya lembu Andini. 8 orang pasu. Lalu dicurilah itu lembu. Jadi Betara Siwa lagi kemana, dicuri lembu untuk mencicipi susu dari lembu Nandini. Ketahuan sama Dewa Siwa. Marahlah Dewa Siwa. Dengan ini saya kutuk kalian, saya turunkan ke dunia untuk menjalani samsara, menjalani penderitaan di dunia. Waduh, ini kalau saya jadi manusia saya akan menderita begini. Lalu mereka 8 orang itu mencarilah Dewi Gangga. Minta tolong, Dewi tolonglah bantu kami supaya kami tidak menderita di dunia. Ini agak-agak up to date ya. Agak-agak oke, sama Dewi Gangga mau membantu 8 pasu ini. Lalu turunlah ke dunia, ketemu sama Raja Sentanu. Wah, Dewi Gangga cantik sekali. Maukah Anda menikah denganku? Mau, tapi syaratnya apapun yang saya lakukan kamu tidak boleh protes. Ya. Oke, menikah dengan Dewi Gangga, Raja Sentanu. Hamil. Punya anak pertama sama Dewi Gangga, dibawa pergi, pulangnya nggak bawa anak. Mana anaknya? Sudahlah. Terus anak kedua, terus anak ketiga. Setiap baru lahir dibawa pergi, nggak pulangnya balik ke anak. Bawa pergi, pulangnya balik ke anak. Sampai terakhir anak ke-8 diikutin sama Sentanu. Ternyata Dewi Gangga itu pergilah dia ke sungai, anaknya mau dibuang ke sungai. Lalu sama Raja Sentanu, nanti dulu itu anak saya, ngapain gak buang-buang anak ke sungai? Itu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Gangga. Oke, karena kamu mempertanyakan apa yang saya lakukan, kita
UBN. Cerai. Anaknya dikasih ke Sentanu, Dewi Gangga kembali ke Kayangan. Oke, membunuh bayi tidak baik ya. Jangan ditiru. Makanya, apakah apa yang di dalam itu mau ditiru? Enggak juga. Banyak yang tapi apa? Konsepnya apa? Supaya penderitaan si Vasu itu selesai dengan cepat dan dilelehkan mati, balik lagi ke ini kan. Yang tidak dilelehkan adalah Bisma. Makanya Bisma dengan Bisma putra Gangga. Jadi itu dia mendapatkan penderitaan di dunia. Kembali ke bapaknya, kalau nggak mau dibilang mata keranjang, sering jatuh cinta. Bapaknya pengen lagi sama Setyawati. Kamu lagi cewek cantik lagi Setyawati, mau menikah dengan Setyawati. Lalu Setyawati bilang, kalau kamu menikah dengan saya, yang mewarisi kerajaan pasti anak kamu, si Bisma ini, gitu kan? Sedangkan anak saya nggak jadi apa-apa. Bersedih lagi bapaknya, nggak bisa menikah dengan pujaan hatinya Setyawati. Lalu apa yang terjadi? Bisma mendengarkan bapaknya kayak gitu, dia mengangkat surat. Saya tidak akan mau jadi raja. Semua tahta saya serahkan kepada adik-adik saya. Sudah dong. Ternyata belum, Rudolfo. Setyawati akan bilang lagi, ini agak-agak error juga Setyawati ini. Minta lagi. Ya Bima tidak akan Bisma tidak akan mau punya anak. Nanti kalau dia punya anak, rebutan dong sama cucunya. Lagi bapaknya si bapak Sentanu bersedih nggak bisa nikah sama Setyawati. Ditanya sama dia, oke, Bisma bersumpah lagi, saya tidak akan menikah dan punya anak. Ini agak-agak fakap juga ya. Akhirnya keluarlah punya anak Citragata Citrawirya. Nanti kita akan bicara Citragata Citrawirya dan seterusnya. Bisma bersumpah tidak punya anak, tidak punya istri. Lalu adik tirinya itu mau cari istri, dicarikan istri sama Bisma. Ada satu sayembara, Bisma menangkan sayembara itu untuk dikasih buat adik tirinya. Cuman ada satu ternyata yang dia menangkan 3, sedangkan adiknya 2 kan. Yang satu ngikut sama Bisma, itu gimana, saya sudah dimenangkan di sayembara. Saya mau kemana lagi, ngikut sama Bisma, minta untuk dinikahi sama Bisma. Bisma sudah bersumpah tidak akan menikah. Gitu kan, pergi nggak mau pergi, todong pakai panah, pergi nggak gitu kan. Sampai gitu kan, tapi akhirnya menabrakkan diri, matilah dipanah oleh Bisma. Sampai terakhir yang mati dipanah oleh Bisma itu menitis menjadi seorang satria bernama, siapakah yang membunuh Bisma? Bukan Bima, Bisma. Kalau ada perlombaan memanah wanita Indonesia, lomba memanah, ini adalah pahlawan Indonesia dalam bidang panahan. Ini adalah titik-titik kita. Kalau ada perempuan berjasa, inilah kita. Inilah atlet Indonesia, atlet bulu tangkis cewek nih. Wih, ya, inilah titik-titik Indonesia. Ayo. Sri Kandi. Inilah Sri Kandi Indonesia. Jadi pahlawan titisan dari itu ke Sri Kandi, yaitulah yang sudah punya misi untuk membunuh Bisma. Jadi pada saat perang Baratayuda di hari keberapa itu, memang Bisma itu keluar dari Sri Kandi supaya bisa bertemu sama Sri Kandi.
Akhirnya bertemu kena panas di kandi. Bisma sudah terkapar, udah jatuh, tapi belum mati. Lalu Bisma bilang ke Duryodhana, ke murid-muridnya, cucu-cucuku aku haus, berikan aku air. Wah, Duryodhana ngambil air dari mineral, kuele, segala macam dicari buat dikasih ke Bisma. Ditolak. Cuman Arjuna karena tung keluar mata air. Aku mau tidur, muridku. Wah, Bisma Duryodhana cari kasur yang bagus ini. Ditolak sama Bisma. Cuma Arjuna bikinin ranjang dari panah. Dia punya kesaktian bisa memilih kapan untuk di sumpahnya kan dia memilih untuk meninggal di akhir Bharatayuddha itu. Jadi ada dua yang kalau Bisma itu dari pertengahan dia udah jatuh di tempat tidur itu dia bisa melihat Kurukshetra. Kenapa dinamakan Kurukshetra? Kuru itu Kurawa, Setra itu kuburan. Jadi sebenarnya sudah mungkin namanya awalnya bukan Kurukshetra ya. Sesudah perang baru dinamakan Kurukshetra. Kalau di perang namanya mau nggak saya berperang di tempat dengan nama kuburan Agus? Ya nggak mau lah. Udah pasti mati kan gitu kan. Dinamakan Kurukshetra mungkin belakangan, tapi itulah. Nah itu dia baru mati di Uttarayana. Nah Uttarayana ini suatu hari Uttarayana ini jadi kalau kita belajar geografi summer itu berarti di 25 Desember, 25 Maret, 25 Juni, 25 September, lalu 25 Desember pergerakan matahari. Di sini musim panas, di sini di selatan musim dingin. Geografi. Nah, pada saat berbalik di 23 Juni ini dia berbalik dari utara ke selatan ke Uttarayana. Itu it's a good day to die. Hari yang baik untuk mati. Jadi si Bisma meninggal pada saat Uttarayana. Pada saat pergerakan matahari berbalik dari utara ke selatan. Jadi seperti itu. Resi Bisma terkenal sumpah suci yang Dharma diucapkan bersumpah tidak akan menikah lagi dan setia melindungi Hastinapura. Bisma sebagai terkuat bijaksana ini ya. Satu lagi sedikit lagi ya. Setyawati punya anak Citragada dan Wicitrawirya. Anaknya 2. Lalu dapatlah putri-putri menikah dengan putri yang dibawa sama Bisma tadi kan, menikah sama itu. Ternyata anaknya Setyawati meninggal semua. Punya keturunan dong. Karena itu memanggillah Maharsi Vyasa yang merupakan entah paman entah kakeknya ini, pokoknya dari masih wangsa Bharata, untuk coki supaya si istri-istri si Citragada dan Wicitrawirya itu bisa punya anak untuk melanjutkan keturunan wangsa Bharata. Maharsinya itu karena dia sudah bertahun-tahun di hutan, tampilannya hitam, kecil, jelek, keriput, gitulah. Lalu disuruh menikah sama istrinya Citragada Wicitrawirya. Istri pertama pada saat sama yang istri pertama pada saat malam pertama bersama Maharsi itu karena tampilannya sangat-sangat sebegitunya, yang ada matanya merem terus nggak mau ngeliat, gitu kan? Lahirlah putranya Muta. Namanya Dasawata. Istri kedua, istrinya Wicitrawirya, pada saat kembali sekamar sama putra biasa itu,
kita yang tua jelek kita keriput, yang ada mukanya pucat semalaman, gitu kan? Lahirlah putra kedua yang pucat dan sakit-sakitan bernama Pandu. Jadi pada akhirnya anak-anaknya Setyawati tidak ada gennya yang meneruskan di Wangsa Barata, minjem gen dari kakeknya dari Wangsa Barata juga. Jadi apa? Sentanu udah bikin sumpah, Bisma udah bikin sumpah-sumpah, pada akhirnya tidak ada hasilnya. Toh juga anaknya Setyawati meninggal semua. Kanung bikin sumpahnya gitu ya. Toh juga keturunan Setyawati selesai di Citragada dan di Citrawirya. Tidak punya cucu, Setyawati tidak punya cucu. Tapi memang istrinya Citragada dan Citrawirya mendapatkan keturunan dari kakeknya Sentanu, ya itulah. Balik ke Bisma. Satu yang pelajaran dari Bisma adalah pada saat Draupadi, peristiwa Draupadi ditelanjangi oleh Duryudana, ditarik kainnya, salinya ditarik gitu kan. Pada waktu itu Bisma ada di sana. Bisma menyaksikan kelakuan Duryudana yang seperti itu, mau menelanjangi istrinya Duryudana. Pada waktu itu, kalau dari segi kekuatan yang paling sakti adalah Bisma, nggak ada yang nandingin. Kalau dari segi kedudukan yang paling senior itu kan kakeknya Duryudana dan kakeknya Yudhistira. Lu ngapain ceplak gitu kan? Tapi kenapa dia tidak dihentikan? Karena dia adalah bawahan Yudhistira. Jadi apa dalam kehidupan sehari-hari? Terkadang orang pintar kalau punya bos yang bodoh jadi ikutan bodoh, gitu kan? Kalau hubungannya tuannya itu bodoh, jadi ikut bodoh. Di Indonesia sering terjadi seperti itu. Ada seorang pemuka agama, tapi karena dia mendukung Anies misalkan, Anies adalah orang yang soleh. Dia tahu orang Jakarta itu sibuk, jadi dia turunkan hujan di hari Minggu supaya banjirnya di hari Minggu. Ada di TV One, dia satu bilang begitu. Besoknya banjirnya hari Rabu. Dia jadi ilmunya malah dipakai untuk membela yang salah, gitu kan? Sama Bisma juga gitu. Kekuatannya, kedudukannya dipakai untuk membela Yudhistira. Setengah jam lagi cukup. Balaram. Balaram atau Baladewa itu adalah adiknya dari adiknya Krishna, apakah sama kakaknya Krishna? Balaram adalah sama sebagai satria terkuat yang ini. Dia adalah saudaranya Gandari. Gandari kan istrinya siapa? Yang namanya juga istrinya siapa namanya? Lupa loh. Jastarata. Jadi dia kalaupun pada saat bertempur dia akan membela Kurawa. Oleh Krishna dikerjain pada saat mau terjadi perang Kurusetra, disuruhlah dia Balaram itu untuk bersemedi di dekat air terjun. Semedi itu kan nggak kedengeran, sembuh nggak kedengeran karena terhalang sama air terjun. Jadi dia dikerjain sama Krishna untuk tidak ikut dalam pertempuran. Kalau Balaram dengan Krishna, kalau tahu nggak Prindavan? Pasti kalau di TikTok kan, ini kelakuan warga Prindavan. Tahu nggak Prindavan itu dari mana?
India. Nah, istilah perindapan dari film Little Krishna. Pada suatu ketika, ini saya pernah cerita sama kalian, Krishna sama Balaram sedang ada di hutan, sedang habis mengembala, dia ada di hutan, tersesat di hutan. Lalu mau tidur. Oke kakak Balaram, saya tidur, kakak yang berjaga. Pada saat tidur datanglah raksasa, deng gitu kan. Balaram melihat raksasa yang seperti itu, takut, lari dia. Ditinggallah Krishna yang lagi tidur. Raksasa itu bangunin Krishna, bangun Krishna. Apa yang dilakukan Krishna? Lalu dia bertiwikrama menjadi raksasa yang berkali lipat lebih besar daripada raksasa yang mengganggu dia. Apa loh? Apa intinya? Masalah yang kalian hadapi saat ini, uang SPP dipakai buat beli kue, apalah. Masalah yang kalian hadapi saat ini mungkin terlihat besar untuk kalian. Tapi untuk angkatan saya, untuk angkatan orang tua kalian, masalah kayak gitu. Cenik kayak itu, urusan kecil. Jadi apa maksudnya? Kita akan lebih besarkan diri Anda sehingga masalah itu menjadi masalah kecil. Bukan kamu takut sama masalah, tapi besarkan kapasitas dirimu sehingga masalah itu akan menjadi masalah kecil. Kalau nggak bisa, kamu cari orang yang besar yang bisa menyelesaikan masalah itu. Misalkan pas kamu ini lagi naik motor nih, ada razia, dibuka tas kamu, ada bubuk aneh. Kamu jangan ngaku-ngaku itu salah saya, punya enggak. Kita punya komunitas. Ada pengacara, ada polisi. Mungkin bubuk itu mungkin nggak tahu siapa yang naruh di tempat kamu, ada yang nyampur jam itu. Atau cerita, saya itu cerita beneran ya. Saya punya, waktu dulu saya punya bengkel. Ada orang bengkel namanya Ketut, pergi ke Jakarta beli onderdil segala macam di kardus, taruhlah di atas rak gitu kan, di bus. Dia duduk di bawah. Ternyata busnya dirazia. Dia kan tiduran gitu kan. Dirazia, semua suruh turun bawa barangnya. Karena dia ketiduran, dia bangun terakhir, Bu. Barang saya nggak ada. Oh, udah ada yang bawa. Ambillah kardus yang tersisa. Bodoh juga ya. Diambil kardus yang tersisa, tek turun. Tahu nggak isinya apa? Ganja. Isi ganja. Begitu dibuka, ganja langsung dipegang dia kan. Enggak, ini bukan kardus saya, itu kardus saya. Dia kan tahu, ini isinya onderdil mobil. Orangnya itu enggak, ini saya yang beli. Tapi umumnya bawa nota nih, nota pembelian. Tapi lumayan tuh, dipijitin di kantor polisi, dimandiin. Disuruh buka sampai lemot, dipijitin, dimandiin. Tapi sesudah dia telepon ke enciknya, ini isinya apa aja? Ini. Oh, yang namanya shockbreaker kayak gimana? Ya kayak gitu. Dia kan orang bengkel tahu kan. Sedangkan yang ngambil yang ngambil kardusnya dia kan nggak ngerti. Cuma lumayan sempat juga sih merasakan layanan kepolisian kita. Tapi apa? Masalah itu kalau kamu lebih besar, kita akan jadi masalah kecil. Tapi kalau kamu udah ketakutan, maafkan saya, ampun saya nih. Loh, bukan punya kamu kok. Tenangkan diri. Kalau kamu nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapin, kamu telepon orang yang kira-kira kamu sanggup. Apakah orang tua kamu atau siapa? Jangan masalah besar, jangan coba-coba dihadapi sendiri kalau tidak yakin bisa selesai. Ya? Itu dari konteks Balaram. Nama Balaram sang ramah kekuatan karena bala dan kekuatan. Pada kelahiran lahir bersifat rasa senjata unik adalah gada, guru mentor, sifat bijaksana dan seterusnya. Guru bijaksana dan penyanyi, guru bijaksana dan visum budaya.
Berikutnya sedikit kita agak menyeberang ke crossover, kita crossover ke ini dia. Ini yang belum ada nih. Tambahan sedikit aja. Ada nggak yang kenal dengan nama Jara? Bukan Zahra, Jara. Orang Hindu ada kenal dengan Jara nggak? Enggak. Saya tidak tahu Jara ya. Nah, sebaliknya, kalau orang Kristen ditanya kenal Judas, Judas Iskariot, pasti akan dia tahu. Judas Iskariot tahu, kamu aja tahu kan? Dia bukan orang Kristen. Muridnya Yesus yang mengkhianati Yesus. Nah, pada saat kita cerita Judas dulu ya, nanti saya akan cerita Jara. Pada saat Yesus dan murid-muridnya digerebek oleh pasukan Romawi, dikepung, pasukan Romawi nanya, mana Yesus? Lalu Judas Iskariot mencium pipi Yesus, ini Yesus. Baru sesudah itu Yesus ditangkap, lalu ditaruh di kayu salib. Lalu cipika-cipiki sama Yesus, menunjukkan bahwa sini itulah Yesus. Lalu Yesus dihukum di kayu salib oleh bangsa Romawi. Orang Kristen sangat-sangat membenci dengan Judas Iskariot karena dia mengkhianati Yesus. Wah, bencinya. Kalau ditanya apakah Yesus orang baik, ya ditanya orang Kristen, pasti akan bilang Yesus orang jahat. Tetapi ada sudut pandang lain. Orang Kristen pada saat menyebarkan agama, dia akan bilang, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kalian. Pertanyaannya, kalau pas digerebek itu Yesusnya nggak ketangkap, keluar, lepas, sampai rumah kena tipes, mati di kasur. Kira-kira sama nggak? Ada nggak Yesus mati kena tipes untuk enggak kan? Ya, kan? Yesus mati menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu jualan agama Kristen. Jadi sesungguhnya bahwasanya Yesus ditangkap itu adalah suatu keharusan supaya bisa dia disalib. Jadi saat sulit Judas itu membantu jalannya. Apa sih saya? Iya lagi. Ini siapa? Iya. Bagaimana dengan Jara? Orang Hindu tidak ada yang tahu Jara. Kenapa? Karena tidak tahu. Jara ini pada selesai perang Bharatayuddha, Krishna sudah selesai urusannya di dunia ini, kan urusan Pandawa Kurawa sudah selesai. Dia tidurlah di bawah pohon. Ini pohon, ini Krishna tidur begini ya, gitu kan. Tidurlah dia di bawah pohon. Kakinya ada di semak-semak. Kakinya gini. Datang Jara di sini. Wih, ada kelinci. Set, di mana? Ceplak, kena kakinya Krishna. Buset, yang buat tembak Krishna. Gue nembak dewa nih. Tapi apa? Pada waktu itu dimaafkan oleh Krishna, karena memang inilah jalan Krishna untuk kembali ke surga. Saya maafkan kamu karena ini pejalan saya, ini karena masalah saya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, di titisan Krishna sebelumnya, pada saat Rama Sinta, pada waktu itu pasukan Kera ada dua orang raja, Sugriwa dan Subali. Yang satu pengen mendukung Rahwana, tinggal. Satu pengen mendukung Rahwana, satu pengen mendukung Sri Rama. Dua orang raja itu bertempur. Lalu
Subali bilang sama Krishna, ini mereka bertempur di gua. Kalau nanti darah yang keluar warnanya putih, berarti saya yang mati. Guanya dikubur, biar ini. Kalau darah yang keluar warnanya merah, berarti saya yang menang. Berarti saya nanti keluar. Dia dikeprok kepalanya, si Subali kepala itu prak, keluarlah darah bersatu otak. Warnanya merah dan putih. Sama Krishna, sama Sri Rama, mati dua-duanya. Udah, pas guanya ditimbun, matilah Subali di situ. Tidak sengaja. Ini juga Jalara membunuh Krishna, tidak sengaja. Itu loh konteksnya. Jadi itu. Jadi yang dibunuh itu Tuhan loh, Krishna kan. Titisan Wisnu kan. Kita biasa lempeng-lempeng aja, kita nggak, jahat enggak. Nah, kalau tanya sama orang Kristen, Yudas jahat, iya. Gitu ya. Nah, berikutnya, mumpung kita lagi bahasa Ramayana, ada satu tokoh kontroversi yang bernama Rahwana. Rahwana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dasa muka. 10 muka. Kesalahan Rahwana adalah kesalahan Rahwana adalah, jadi gini, Dewi Sinta itu diperlakukan sebagai ratu. Pokoknya apapun keinginan Dewi Sinta kecuali pergi gitu kan, dipenuhi. Setiap hari Rahwana bertanya, sudahkah kau mencintai? Itu benar-benar friendzone level 1000. Bayangkan, Rahwana itu kepalanya 10. Kalau cewek tuh, saya bisa lihat cewek tampilan cuma 2, pakai make-up dan nggak pakai make up. Kan terkadang video transformasi itu kan, pakai make up begini nggak pakai make up. Nah ini 10 bos, nggak bosan sama Lemino, ganti channel, sama BTS, ganti lagi muka ketiga misalkan si Wolverine itu nggak suka, ganti muka siapa yang kamu suka. Jadi 10 itu, yang 9 itu cakep, yang 1 itu jelek. Dan bayangkan lelaki tercakap di India, lagi vital, cari yang sama kita. Nggak ngerti gimana dia itu. Nggak tahu, tapi fansnya begitu ya. Tapi istri cakep banget. Sudahkah kau mencintaiku hari ini? Jadi bagi laki-laki lu, kalau lu mencintai orang yang sudah punya istri, orang yang sudah punya pacar, nah itu adalah sifat Rahwana. Aku bisa membuatku jatuh cinta kepadamu meski kau tak cinta. Karena itu kata lagunya kan, itu yang nyanyi Rahwana. Itu yang nyanyi Rahwana, itu nyanyinya kayak gitu. Ya kan? Dia memperlakukan Dewi Sita sebegitunya, tapi ya. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Jadi kenapa si Rahwana sampai membawa Dewi Sita? Jadi ceritanya pada saat Rama dan Sita sedang berjalan di hutan, si Dewi Sita melihat kijang emas. Kan enggak, kijang itu dikejarlah sama Sri Rama, mengejar si kijang emasnya. Dewi Sita dibiarin sendirian di hutan, walaupun dikasih lingkaran perlindungan gitu kan. Ketemu sama Rahwana, ada cewek sendirian di hutan nih. Dibawalah ke kerajaannya. Dan suamimu ninggalin kamu di hutan. Kalau kita tarik ke kehidupan modern, bayangkan lo lagi jalan sama
istrinya jalan ini di mall ya, di mall jalan gitu. Tiba-tiba di depan kios channel apa? Channel ya? Channel atau Yves Laurent ada tas bang, mau tas yang harganya 6 digit. Bingung kan? Wah harganya 1, 2, 3, nolnya banyak banget nih. 0, 2, 3, 4, 5, 6 nolnya. Yaudah saya tinggal ke ATM. Kamu pergilah ke ATM mau ngambil duit, pinjol untuk beliin tas buat istrimu. Lalu disamperin sama cowok lain, dibawalah sama cowok lain. Ini ada cewek sendirian di mall, bagus bungkus. Ya, itu dia kan. Jadi, tapi diperlakukan baik. Mau apapun yang kamu minta, kamu saya kasih. Mau emas, berlian, segala macam kamu minta, saya kasih. Mau cowok yang kayak gimana? Saya punya 10 spare muka ya. Kayak Rubik gitu, slek gitu ditukar-tukar mukanya. Kamu cowok yang berotot, cowok yang ini bisa ganti channel gitu kan sampai 10 biji. Bayangkan. Kalau saya sama istri suruh bisa dapat 2 channel karena pernah patagian dandan sampai tidak dandan kan tidak kan? 10 loh. 10 channel. Gak bosan. Gitu kan? Tapi ya itu pada akhirnya tidak ini. Jadi bagi laki-laki, kalau kamu suka sama cewek yang sudah taken, kamu suka sama bini orang, maka kamu adalah rahwana. Perempuan juga bisa jadi rahwana loh ya. Namanya pelakor. Rahwana itu aku bisa membuat jatuh cinta kepada aku kan. Nah, ada 2 karakter lagi. Ini adalah adik-adik buat rahwana. Namanya satu Wibisana, satu lagi Kumbakarna. Ini menampilkan 2 sisi yang berbeda atas penegakan dharma. Dua-duanya menegakkan dharma. Kok bisa? Satu mendukung Dasamuka, satu mendukung Sri Rama. Wibisana, dia bilang sama kakaknya, si Dasamuka, kakak, yang kamu lakukan salah. Kembalikan istri Dewi Sinta ke suaminya. Si Dasamuka, enggak, dia lebih baik sama aku kok. Aku lebih kaya, aku lebih ganteng, aku lebih gini. Dia akan lebih bahagia. Dia kekeh si Rahwana, dia akan lebih bahagia sama aku. Buktinya dia ditinggalin di hutan sendiri, gitu kan? Itu kata si Rahwana. Kayaknya ada sarangnya deh, harusnya dilihat sarangnya di mana. Sudah. Nah, karena kakaknya nggak bisa dikasih tahu, maka Wibisana dia akhirnya menyeberang menjadi penasehatnya Sri Rama. Jadi apa? Bahwasanya dia lebih memilih kebenaran daripada negara. Kan sekarang Hastinapura diserang kan. Kumbakarna lain lagi. Kumbakarna adiknya Rahwana juga. Dia bilang juga, kakak yang kamu lakukan itu salah. Itu seorang balikin dong, nggak usah ribut-ribut kayak urusan kayak gini aja ribut. Si Dasamuka karena udah ditegur sama Wisana kan, malah kamu adik saya, kamu dari kecil yang ngasih makan saya. Giliran negara kita diserang, kamu malah nyuruhnya bukan yang ngebelain negara kamu malah ngebelain orang lain. Itu kata si Rahwana. Lalu apa yang dilakukan Kumbakarna nih setengah raksasa dia? Bikin ajian semua makanan yang pernah dia makan di bulan buat. Ada sate ayam, itu prek gacoan, semua utuh. Buah dimuntahin semua utuh. Tapi dia tidak nyebrang ke Sri Rama. Dia tetap membela negara. Saya membela negara bukan karena saya membela kakak saya yang salah. Saya membela negara karena negeri saya mau diinvasi sama orang. Krishna kan Sri Rama kan adalah
bukan Hastinapura kan? Alengka apa? Bukan Alengkapura, bukan dari kerajaan Alengka. Jadi saya membela itu bukan karena saya pernah dikasih makan sama kakak saya, tapi saya karena murni karena saya pengen membela negara saya dari penjajah yang mau datang. Ngerti nggak maksud saya? Walaupun presiden kita salah, tapi kalau ada negara lain yang menyerang, prioritas kita negara dulu. Urusan presidennya salah, urusan mati. Tentara tuh kayak gitu. Kamu tahu, mungkin kamu lihat presiden kamu berbuat salah, tetapi kamu sebagai ksatria, kewajiban kamu pertama adalah melindungi negara. Sumpah setiamu bukan ke presiden, sumpah setiamu kepada NKRI. Sebagai tentara begitu. Ini perwujudan Kumbhakarna. Bukan karena kamu digaji sebagai tentara, tapi karena memang tentara. Tugas kamu adalah negara. Dari dua ini sama-sama benar ya. Ini adalah bahwasannya emang presidennya salah, harus di ini. Kalau ini adalah hadap pasukan asing mau menyerbu negara saya, maka saya wajib mempertahankan. Nah, atau Alengkapura di mana? Tempatnya Duryudana yang sampai sekarang ada kuil yang memuja, bukan Duryudana, Dasamuka. Ada kuil pemuja Rahwana di negara itu sampai sekarang. Tahukah nama negaranya? Dulu namanya Alengka. Sekarang namanya pakai K juga. Titik-titik K. Ini India, negaranya ada di sini. Ini ada foto satelit kan? Di sini ada foto satelit di mana pasukan Hanuman pernah membuat jembatan dari Hindia ke negara itu untuk serangan. Hanuman membuat dari pasukan keranya membuat jembatan yang menghubungkan antara dua negara ini. Alengka, sekarang nama negaranya adalah Sri Lanka. Di Sri Lanka ada kuil untuk memuja Rahwana. Karena gimana 9 dari 10 kepalanya itu adalah orang baik. Dia presiden yang baik, dia raja yang baik, rakyatnya makmur pada waktu pemerintahannya si Dasamuka. Memang ada satu yang jelek, tapi 9 baik. Ya, ada robinede, setiap ada baik, ada buruknya. Dan kita lihat juga, ternyata walaupun kamu 90% baik, 10% jahat, sejarah akan mengingat kamu yang 10% jahat. Itulah pedihnya sejarah. Jadi seperti itu kisah-kisah pewayangan dicari intisarinya. Ntar sebelum ini saya sampaikan dulu sebentar ya.